Selamat malam teman-teman. Malam ini saya akan membahas materi tentang konsepsi bahasa dan fungsi bahasa. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu, yaitu ada Mustika Rini Gori, yang kedua ada Kalistus Gorfrit, yang ketiga ada Tadara Nafa Uduvia, dan yang keempat Evan Afrizal. Nah, sekarang saya akan membahas materi tentang konsepsi bahasa. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, bahasa Indonesia itu sendiri adalah bahasa nasional, bahasa pemersatu bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Apapun itu suku bangsa yang kita miliki, namun pemersatu atau yang membuat kita nanti bisa nyambung ngomongnya, bisa mengerti satu sama lain, walaupun berbeda-beda bahasa dan suku bangsa dan budaya, namun kita harus bisa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar kita. Jadi itu peran fungsi bahasa itu sendiri, teman-teman. Nah, kalau dalam bidang akademik, bahasa Indonesia telah menunjukkan peranan juga dalam berbagai disiplin ilmu melalui bentuk tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, dan juga artikel media massa lainnya. Pada dasarnya, interaksi dan macam kegiatan akademik ini tidak akan sempurna atau berjalan baik dan benar jika tidak ada bahasa sebagai pengantarnya yang membuat pembaca mengerti dan memahami satu sama lainnya, teman-teman. Nah, begitu pentingnya nih bahasa sebagai sarana komunikasi batasan atau pengertian bahasa. Yang dimaksud adalah sebagai konsepsi sarana komunikasi antar anggota masyarakat dalam menyampaikan ide dan perasaan secara lisan yang tertulis. Nah, jadi gini teman-teman, sebagai bahasa komunikasi lisan dan tertulis itu sendiri, bahasa Indonesia diaplikasikan melalui berbagai macam seperti tata pikir, tata ucap, tata tulis, dan tata laku. Nah, aplikasi atau poin tersebut merupakan konteks ilmiah dan akademis. Oleh karena itu, bahasa Indonesia merupakan konsepsi bahasa yang termasuk dalam kepribadian mahasiswa, sehingga mampu nanti menjadi pemimpin dalam lingkungannya masing-masing. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi dua komunikasi tersebut berkaitan dengan konsepsi bahasa. Sedangkan konsepsi bahasa tersebut menunjukkan bahwa sistem lambang bunyi dan lambang tulisan digunakan untuk berkomunikasi dalam masyarakat dan lingkungan akademik itu sendiri. Bahasa yang baik dikembangkan oleh pemakainya berdasarkan kaidah-kaidah yang tertata dalam suatu sistem bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sudah ada dalam Kamus Bahasa Indonesia itu sendiri. Begitu konsepsi dari bahasa Indonesia, teman. Nah, untuk slide selanjutnya ada fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang utama dan pertama terlihat dalam konsepsi tadi, yaitu fungsi komunikasi dalam bahasa. Berlaku bagi semua bahasa, apapun dan dimanapun. Di sini ada 4 fungsi bahasa ya, teman-teman. Yang pertama itu ada fungsi ekspresi dalam bahasa. Apa sih fungsi ekspresi itu? Di sini namanya aja ekspresi ya, teman-teman. Artinya sebagai alat ekspresi, bahasa digunakan sebagai alat menyatakan dirinya sendiri. Hal ini digunakan manusia sebagai ekspresi ungkapan terhadap orang tua, teman, dan lain sebagainya. Nah, dan yang kedua ada fungsi komunikasi dalam bahasa. Fungsi komunikasi dalam bahasa merupakan akibat ekspresi diri manusia itu sendiri. Komunikasi bahasa dapat dilakukan melalui lisan maupun tulisan. Jadi di sini nggak hanya melalui tulisan aja, tulisan itu juga termasuk cara kita berkomunikasi, teman-teman. Terus yang ketiga ada fungsi adaptasi dan integrasi dalam bahasa. Apa itu adaptasi? Adaptasi itu menyesuaikan diri ya, teman-teman. Seseorang akan beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Berarti menggunakan bahasa Indonesia kalau tidak mengerti bahasa daerahnya. Mereka akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya, teman-teman. Oleh karena itu, dia akan menggunakan dan memilih bahasa yang baik dan benar berkaitan dengan situasi dan kondisi lingkungan. Demikian dengan integrasi. Seorang akan menyesuaikan
pilihan kata dan kalimat yang sesuai. Di sini bisa baku atau non baku, misal berbicara dengan teman, maka orang tersebut menggunakan bahasa yang non formal. Dan itu sebaliknya teman-teman, jika kita berbicara dengan orang tua, atasan atau dosen, kita menggunakan bahasa yang formal. Dan yang keempat itu ada fungsi kontrol sosial direktif dalam bahasa. Fungsi kontrol sosial atau direktif dalam bahasa, apa sih itu kontrol sosial? Sebagai fungsi kontrol sosial, seseorang mampu menggunakan bahasa dengan kalimat yang efektif. Maksudnya pesan yang disampaikan mampu dipahami oleh lawan bicara. Sesu- Sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia dan sesuai dengan situasi dan kondisi. Selain itu, sebagai fungsi sosial, setiap individu mampu mengontrol dirinya masing-masing. Jadi, itu teman-teman untuk penjelasan materi satu tentang konsepsi bahasa dan fungsi bahasa. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan kepada dengan saudari Rini. Oke, lanjut lagi. Perkenalkan nama saya Mustika Rini Gori dan akan melanjutkan yang slide berikutnya yaitu sebagai bahasa nasional. Fungsi bahasa adalah ada beberapa poin di sini, ada 4 poin. Yang pertama, eh, lambang kebanggaan kebangsaan. Nah, kita sudah tahu bahwa bahasa Indonesia itu diakui sebagai bahasa resmi yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia atau negara. Jadi karena bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar kita, maka kita bangga menggunakan bahasa Indonesia tersebut karena mencerminkan budaya, sejarah, dan nilai-nilai suatu bangsa. Nah, untuk poin berikutnya yaitu lambang identitas nasional, di mana lambang identitas nasional ini memainkan peran kunci dalam membentuk karakter dan jati diri suatu bangsa. Nah, bahasa juga bukan hanya sebagai alat komunikasi saja, akan tetapi juga sebagai alat pengikat antara berbagai suku dan budaya yang ada di Indonesia. Contoh seperti Jawa dan Sunda. Nah, udah otomatis sukunya berbeda dan juga budayanya yang berbeda. Maka akan melalui bahasa yang sama, maka masyarakat dapat merasakan keterikatan emosional dan eh, kesamaan tujuan dalam membangun bangsa untuk memperkuat rasa cinta tanah air dan rasa solidaritas antar warga. Nah, untuk poin yang berikutnya yaitu poin ketiga, alat perhubungan antara warga, antara daerah, dan antara budaya. Nah, di Indonesia yang kaya akan keragaman etnis dan budaya, bahasa Indonesia menjadi lingua franca yang memungkinkan komunikasi kita lebih efektif antara individu dan suku-suku yang berbeda. Jadi dengan adanya satu bahasa yang dipahami secara luas, maka interaksi sosial kita berlangsung dengan lebih lancar tanpa hambatan linguistik dan juga signifikan. Untuk poin yang berikutnya yaitu ada di sini alat yang memungkinkan berbagai-bagai suku, bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Maka bahasa Indonesia sangat berperan penting nih dalam mengintegrasikan sebagai kelompok atau suku-suku etnis di Indonesia ke dalam satu kesatuan nasional. Nah, dengan cara apa? Yaitu dengan cara melalui pendidikan formal dan informal serta media massa yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi otomatis masyarakat diajarkan untuk menghargai keragaman sambil tetap mengedepankan persatuan. Nah, lanjut lagi untuk slide berikutnya, fungsi bahasa sebagai bahasa negara. Nah, ini ada juga berapa poin, ada 4 poin. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Nah, kita sudah tahu semua bahwa bahasa yang diakui secara hukum sebagai alat komunikasi utama dalam pemerintah dan administrasi negara. Dalam banyak negara, bahasa resmi digunakan dalam dokumen-dokumen pemerintah, undang-undang, dan juga komunikasi resmi antara lembaga-lembaga pemerintah.
Nah, seperti identitas nasional dan keadilan hukum, yang dimana identitas nasional ini bahasa resmi menciptakan identitas nasional yang kuat dan menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang. Sedangkan keadilan hukum di mana penggunaan satu bahasa resmi memastikan bahwa semua warga negara mampu memahami hukum dan regulasi yang berlaku. Nah, untuk yang poin kedua, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, yang artinya bahwa proses pembelajaran dan pengajaran dilakukan menggunakan bahasa resmi negara tersebut. Dengan manfaat penggunaan bahasa resmi di pendidikan dengan cara seperti standarisasi kurikulum dan aksesibilitas. Nah, untuk poin yang ketiga ada alat penghubung pada tingkat nasional bagi kepentingan menjalankan roda pemerintah dan pembangunan. Nah, dalam konteks ini, bahasa juga menjadi sarana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, serta antara lembaga pemerintah. Nah, bagaimana cara peran bahasa dalam pemerintah? Yaitu dengan melalui koordinasi antar lembaga dan juga melalui partisipasi publik. Nah, di mana koordinasi antar lembaga ini memudahkan koordinasi antara lembaga pemerintah dan melaksanakan program pembangunan. Sedangkan partisipasi publik ini yang dimana masyarakat dapat lebih aktif dalam berpartisipasi dalam proses politik dan pembangunan jika mereka memahami informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Nah, untuk yang poin keempat, alat pengembang kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan. Nah, karena melalui bahasa, nilai-nilai budaya dapat disampaikan dan dipertahankan. Karena kenapa? Karena sangat berdampak positif terhadap kebudayaan dalam pelestarian tradisi lisan dan inovasi ilmiah. Dalam pelestarian tradisi bahasa memungkinkan pelestarian tradisi lisan dan tulisan yang merupakan bagian dari warisan budaya. Kemudian inovasi ilmiah. Nah, dalam dunia akademis, penggunaan bahasa resmi memfasilitasikan penelitian penyebaran ilmu pengetahuan secara luas. Nah, untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh saudara kita, Pau. Karena nama saya Tanara Foduhia, sifat bahasa adalah banyak terbagi. Satu, bahasa adalah bahasa merupakan sistem yang terdiri dari elemen-elemen yang seperti terkait kata frasa dan struktur yang mengikuti aturan yang tertentu untuk makna sistem memungkinkan manusia yang utuh berkomunikasi. Dua, bahasa adalah laba. Bahasa menggunakan laba atau simbol seperti kata dan bumi untuk menyampaikan makna, misalnya kata rumah adalah simbol yang mewakili objek nyata dan kita sebut pohon. Tiga, bahasa adalah bumi. Secara lisan bahasa disampaikan dalam bentuk bumi dalam dalam yang bentuk ucapkah didengarkan. Empat, bahasa bersifat elliptic convention. Contohnya, tidak ada hubungan yang alami atau logis, aturan bumi, dan makna dalam sebagai contoh. Kata meja dalam bahasa Indonesia tidak memiliki hubungan langsung dengan objek yang dimaksud selain karena adanya kesempatan dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut. Lima, bahasa hanya dikenal di dunia manusia. Bahasa adalah kemampuan yang unik dimiliki oleh manusia yang membedakan kita dari makhluk hidup yang lain. Walaupun beberapa hewan memiliki cara berkomunikasi, tidak ada sistem bahasa yang sempurna manusia.
6. Fungsi utama bahasa ada alat komunikasi, alat bekerja sama. Bahasa berfungsi untuk memanfaatkan komunikasi aturan individu, memungkinkan mereka untuk berbagi informasi, merasa, dan ide. Selain itu, bahasa juga memungkinkan orang untuk bekerja sama dalam kelompok sosial. 7. Bahasa berfungsi sebagai identitas suatu komunikasi. Bahasa tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga sebagai pendata identitas sosial dan budaya. Dialek dan aksek atau bahasa tertentu bisa menunjukkan asal-usul, latar belakang, dan kelompok sosial seseorang. Baik, selanjutnya dan teman kami di pihak. Baik, perkenalkan nama saya Kalistus Goddahi. Saya akan melanjutkan yaitu sifat-sifat bahasa. Eh, Baik, yang pertama itu bahasa itu bermakna. Setiap elemen dalam bahasa itu, baik atau kata, kalimat, atau struktur memiliki makna yang disepakati bersama oleh pengguna bahasa. Makna ini bisa bersifat langsung atau denotatif, atau bersifat kiasan konotatif, tergantung pada konteks penggunaannya. Lanjut, yaitu bahasa itu bersifat konvensional. Bahasa ini bersifat konvensional karena penggunaannya bergantung pada kesepakatan bersama dalam komunitas, yang artinya bentuk bahasa seperti kata dan struktur disepakati oleh anggota komunitas sebagai cara yang sah untuk menyampaikan makna tertentu. Lanjut, yaitu bahasa itu bersifat unik, di mana setiap bahasa memiliki ciri khas atau aturan yang berbeda-beda. Tidak ada duanya bahasa yang benar-benar sama. Bahkan dalam suatu bahasa pun ada variasi yang berbeda-beda, baik dalam dialek, aksen, atau gaya bicara. Lanjut, yaitu bahasa itu bersifat universal, di mana semua budaya manusia memiliki bahasa. Bahasa adalah fenomena universal yang ada di hampir semua komunitas manusia yang ada di dunia. Meskipun ada banyak perbedaan dalam bahasa, kebutuhan untuk berkomunikasi adalah sifat yang dimiliki oleh semua manusia. Baik, lanjut lagi tuh, dalam ada bahasa itu bersifat produktif. Yang dimaksud di sini yaitu bahasa yang bersifat produktif. Bahasa ini memungkinkan kita untuk menciptakan kalimat atau ungkapan yang baru yang belum pernah ada sebelumnya, namun masih dapat dipahami oleh orang lain. Eh, Kemampuan ini dikenal sebagai istilah produktivitas bahasa. Dengan kata lain, kita bisa membuat kalimat baru yang sesuai dengan aturan bahasa yang ada. Lanjut, yaitu bahasa itu bervariasi, yang dimana itu bahasa ini tidak statis. Ia bervariasi dalam berbagai konteks, seperti dialek regional, bahasa resmi, atau bahasa sehari-hari. Selain itu, variasi ini juga terjadi dalam penggunaan bahasa oleh individu yang berbeda-beda, tergantung pada usia, jenis kelamin, latar belakang, atau pendidikan mereka. Yang terakhir itu bahasa itu bersifat dinamis, di mana bahasa ini terus berkembang seiring waktu. Kata-kata baru muncul, makna kata bisa berubah, dan aturan tata bahasa dapat disesuaikan dengan perkembangan sosial dan teknologi. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa bahasa sangat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangannya zaman pada saat ini. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik teman-teman, sekian untuk presentasi dari kelompok 1 untuk materi fungsi bahasa dan konsep bahasa, dan kami ucapkan terima kasih.